Bagaimana? Sudah semua? Sudah, nak? Oke, nanti Miss akan kasih waktu untuk melanjutkan kembali. Sekarang kita kembali lagi yuk ke sini. Dijeda dulu. Sekarang Miss mau ajak kalian buka buku cetak halaman. Nanti ya. Halaman 136. Bagian B ini adalah materi di mana kalian diminta untuk bisa menceritakan kembali isi teks ulasan. Bagian B-nya ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk bisa menceritakan kembali teks ulasan? Perhatikan ini. Yang pertama, coba Moses baca langkah pertama, kelihatan tidak, nak? Langkah pertama apa ya, Moses? Membaca teks ulasan berulang-ulang. Iya, teks ulasannya yang seperti tadi disebut Keiko judulnya. Tadi kan Keiko sudah menyebutkan judulnya dari Keke untuk Tuhan. Bukan dari Keiko untuk Tuhan ya. Dari Keke untuk Tuhan. Itu dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang berarti bukan sekali. Lalu mencatat butir-butir pokoknya. Butir-butir pokok itu seperti apa ya, Miss Lucy? Seperti yang sedang akan kalian kerjakan ini. Yang tadi halaman 135 ya, yang pakai tabel itu adalah butir-butirnya. Kalian buat, kalian catat. Lalu mencatat kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Ya, dicatat bagian-bagian pentingnya saja, kelebihannya apa, poin-poinnya saja. Lalu kekurangannya apa, poin-poinnya saja. Terakhir, merangkai butir-butir pokok tadi menggunakan bahasa sendiri. Jadi yang kamu isi di tabel halaman 135 itu kamu rangkai lagi menjadi lebih ringkas. Itu nanti akan berbentuk menceritakan kembali isi teks ulasan. Paham tidak? Paham ya? Paham ya? Paham? Ya. Saya lanjut. Ini kita maju lagi yuk, lihat. Miss mau memperkenalkan bab ini, bab 6 ini sampai akhir. Sekarang lihat nak, halaman 146. Halaman 146. Ini nanti bagian yang tersulit. Tapi semua yang sulit itu pasti bisa dikerjakan kalau pelan-pelan dipelajari. Ya, lihat ini. Bagian D ini kalian nanti diminta bisa menyajikan tanggapan ya, ulasan dari sebuah karya. Apa langkahnya? Yang pertama, tentukan dulu jenis karya sastra yang mau diulas itu apa. Yang kedua, kebaca tidak nak? YSL? Coba baca yang nomor 2. Langkah yang kedua, kalau mau menyusun teks ulasan, baca nak, YSL. Buatlah kerangka teks ulasan berdasarkan bagian. Yang kedua. Oh, tuliskan bagian penting dalam karya tersebut. Bacalah karya tersebut berulang-ulang hingga paham. Iya, jadi novelnya. Kalau misalnya yang sudah kamu tentukan tadi jenisnya novel. Misalnya novelnya berjudul apa yang paling kalian ingat ya? Novel apa yang pernah kamu baca, nak? Layar Terkembang, pernah dengar Layar Terkembang? Contohnya Layar Terkembang ya, novel Layar Terkembang. Kamu sudah tentukan, oh itu yang mau saya ulas. Yang kedua, kamu baca novel itu berulang-ulang sampai selesai. Waduh, Miss, pening amat nih satu buku dibaca berulang-ulang. Ya, di bagian-bagian yang penting saja yang kamu ulang, ya. Jadi itu istilahnya membaca sekilas. Lalu yang ketiga, tuliskan bagian penting dari karya itu. Yang penting-pentingnya saja. Yang keempat, membuat kerangka teks ulasan. Kerangkanya itu pasti terdiri dari apa ya? Strukturnya dong. Apa saja tadi?
Kerangka teks ulasan apa saja tadi nak bagian-bagiannya? Yang pertama apa? Strukturnya tadi apa saja yang pertama? Boleh lihat halaman 141. 141 dibuka. Moses, buka halaman 141. Novela, buka halaman 141. Ya, yang pertama judulnya kamu tentukan. Lalu identitas bukunya. Itu loh yang mau kamu tentukan di bagian keempat ini. Ya, kerangka teks ulasan itu kamu buat strukturnya. Tapi singkat saja. Judulnya apa? Misalnya kamu mau buat judulnya Layar Terkembang, karena dari novel Layar Terkembang. Kemudian identitas bukunya kamu tulis, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya berapa, tahun berapa, tebal bukunya berapa, kamu lihat halaman terakhir. Baru nanti kamu buat orientasinya. Itu kamu buat baru dalam bentuk kerangka dulu. Ya, lalu mengembangkan garis-garis besar tadi, dikembangkan sedikit. Ya, dikembangkan sedikit, dibuat lebih panjang sedikit dari kerangka yang sudah kamu buat tadi. Setelah itu, kamu buat pendapatmu tentang karya sastra tadi. Misalnya tadi kan layar terkembang ya, kelebihan dan kekurangannya apa? Kamu cari. Terakhir, baru kamu cantumkan identitasnya nanti di bagian awal. Setelah kamu buat tadi kerangkanya, kamu tulis ulang dari awal, dimulai dari judul, identitas, kemudian orientasi, penafsiran, rangkuman, dan juga simpulan. Seperti itu cara membuat teks ulasan. Waduh Miss, kok ribet amat ya Miss? Tidak semua hari ini akan kita lakukan, tenang ya. Yang hari ini kalian akan lakukan hanya sebatas. Nah, lihat halaman 139. Halaman 139, kalian lihat nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Ini nanti tugas kalian, nomor 3 ini kalian diminta untuk baca. Nomor 2, isi teks ulasan tiap paragraf. Jadi satu paragraf ide pokoknya apa? Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf 2 ide pokoknya apa sampai selesai. Lalu kamu tulis juga kelebihan dan kekurangannya dari teks ulasan yang malam lebaran halaman 137. Ketemu? Buku cetaknya halaman 137 itu ada teks ulasan berjudul Malam Lebaran Antara Kebahagiaan dan Penderitaan Hidup. Itu nanti yang kamu baca, lalu kamu kerjakan nomor 3-nya. Nomor 3 yang halaman 139. Ketemu? Jadi kamu menentukan ide pokok tiap paragraf, itu A ya. Yang B, kamu tentukan kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Lalu yang C, mudah sekali nih. Kamu hanya disuruh menentukan itu jenisnya apa, ya, pendukung, ya. Jadi kamu menentukan jenisnya, ini jenis apa, buku apa, lalu kamu beri alasan pendukungnya. Miss, itu soalnya yang ya? itu yang tugas portofolio itu ya, Miss. Yang tugas kelompok, yang aktivitas 3. Oh, iya. Kan kita lagi social distancing, jadi tidak berkelompok ya, sendiri-sendiri di rumah. Ini tugas yang sampai jam 2. Ya, nah yang tadi ayo kita bahas sama-sama. Yang tadi kita bahas sama-sama. Lagi lebih baik kita bahas bersama yang ini ya kan, tugasnya yang tadi saja yang halaman 130 berapa tadi tugasnya,
139 aja tugasnya. Yang ini kita bahas sama-sama. Kita mencongak bersama-sama. Yuk, cepat yuk. Paragraf 1 ini tentang informasinya apa ya? Kalau tidak ada yang mau coba, nanti Miss jadikan PR. Soalnya kalau tidak mau mencoba itu berarti nunggu mengandalkan orang lain dong. Salah nomor sekian, nah yang penting coba. Lion kayaknya mau coba, ini Lion yuk. Paragraf 1 ini informasinya apa nak yang kamu dapat? Dari paragraf 1 itu berarti dari kata novel sampai kata monster. Gambaran orang yang dibahas. Apa nak? Gambaran orang yang dibahas. Gambaran orang yang Dibahas. Oke. Siapa mau bantu pakai kalimat yang lain silahkan. Tidak apa-apa, Good. Coba lagi yang lain. Berusaha lagi. Coba Miss. Iya, boleh. Seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesa Wanda Cantika yang terkena kanker jaringan lunak. Good. Tambah lagi. Siapa mau lagi? Coba lagi. Kiana. Menentukan ide pokok mudah loh. Kamu tinggal tentukan mana kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Kalimat kedua coba kamu lihat. Itu kalimat utamanya. Buku ini Wanda Cantika. Ya. Penjelas semua yang lainnya. Yang lain penjelas. Jadi kamu bisa gabungkan kalimat utama tadi menggunakan penjelas. Nih, contohnya begini. Miss bantu yang paragraf 1 ya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan berisi kisah hidup seorang gadis bernama Keke yang mengalami penyakit rhabdomyosarcoma gitu. Itu kan semua penjelasnya, yaitu umurnya berapa ya, kankernya menyerang bagian mana, itu semua penjelas. Ide pokoknya apa? Miss ulang sekali lagi. Novel surat atau buku Surat Kecil untuk Tuhan berisi kisah hidup seorang anak bernama Keke yang mengalami rhabdomyosarcoma. Itu paragraf pertama. Bisa ditulis? Miss tidak mau dikte karena kalian sudah kelas 8. Ya, jadi kalian bisa mengulang kembali nanti ditulis di buku latihan. Paragraf kedua, siapa yang bisa? Ayo cepat-cepat. Paragraf kedua nak. Anak-anak hebat pasti mau berusaha. Ayo silahkan. Paragraf kedua berisi apa ya? Ide pokoknya apa ya paragraf kedua ya? Seperti Miss Lucy tadi contohnya, caranya tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Lalu yang sisa-sisanya, bagian penjelasnya, kita ambil sebagian saja, tidak usah disebut semua. Jadi itu istilah lainnya, kita menentukan ide pokok itu kita merangkum. Paragraf kedua itu dari perjuangan Keke dalam mengobati sampai untuk memandang langit dari bulan setiap harinya, sampai situ. Ayo nah, Miss mau kalian berusaha. Kalau Miss terus yang jawab, berarti Miss Lucy belajar sendiri. Bukan belajar bersama kalian. Itu namanya bukan Zoom. Coba yuk. Miss kan sudah kasih tahu ke paragraf 1. Salah nomor sekian. Tadi Lion, terus sama siapa tadi yang mencoba menjawab? Miss tidak ucap bahwa mereka salah. Ya. Mereka sudah hebat mau mencoba. Selanjutnya siapa mau coba lagi? Kumis. Oke, mantap. Felix, silakan. Perjuangan Keke dalam mengobati penyakitnya sempat berbuah manis karena tidak berhasil melakukan penyembuhan. Stop, ulang. 1, 2, 3.
Perjuangan Keke dalam mengobati penyakitnya sempat berbuah manis karena tim dokter berhasil melakukan penyembuhan. Nah, itu kalimat utama itu ya, Nak. Itu bukan ide pokok. Kalau ide pokok, ambil dari kalimat utama sedikit, sisanya ambil dari bagian kalimat penjelas. Benar tadi kalimat utamanya yang Felix baca. Tapi jangan mengambil semua, bagian sedikit bagian saja dari kalimat utama, lalu ambil bagian dari yang bagian belakang-belakangnya, bagian penjelasnya kamu ambil sebagian. Contoh nih, kamu ambil yang cetak miring itu apa sih? Yang cetak miring itu apa ya? Miss, aku mau coba, Miss. Oke, sabar. Yang cetak miring itu apa? Politik. Itu surat Keke untuk Tuhan ya. Nah, itu tidak usah kamu sebut, tidak usah kamu ambil semua kalimat yang cetak miring itu. Kamu buat jadi rangkuman kecil. Silahkan tadi yang mau coba. Miss tunggu. Yuk, siapa tadi? Aku. Silahkan. Ya, benar tadi bantu ya. Sekarang sama siapa ini? Sebut nama. Novela. Oke, silakan Novela. Perjuangan Keke dalam mengobati penyakitnya sempat berbuah manis, namun kesembuhan Keke ternyata hanya sementara. Boleh ya, sudah lebih baik. Coba singgung sedikit, tahu singgung ya? Bahas sedikit tentang surat ini. Jangan diabaikan surat si Keke ini, coba diambil sedikit. Siapa mau bantu? Bertambah lagi, ayo semakin bertambah kebisaan. Yuk, silakan. Udah benar Felix tadi ditambah. Miss. Yuk, Marcel. Tadi aku ini mau nambahin punya Novela. Tadi aku mau nambahin punya Novela. Itu kata-kata aku ya, Novela, tapi aku pengen nambahin sedikit, Miss. Oke. Kan tadi kan nyampe yang ini kan, nyampe yang sementara. Aku mau nambahin. Dan akhirnya meninggal pada 26 Desember tahun 2006. Boleh. Tapi dengan suratnya. Ayo dinding adalah suratnya. Karena judul novel ini surat Keke untuk Tuhan dikit. Yuk, suratnya bagaimana suratnya? Ayo, Nak. Tinggal menambah sedikit dari jawaban Felix, Novela, Marcel, tambah sedikit. Singgung sedikit tentang surat. Tapi bunyi suratnya tidak usah kamu sebut. Kepanjangan, itu bukan ide pokok namanya. Ada yang mau menambahkan? Miss bisa jawabnya, Miss. Bisa. Tapi Miss mau kamu jawab artinya kamu paham. Yuk. Yuk. Yang tidak jawab boleh jawab lagi. Tidak apa-apa, silakan. Keko jawab yuk. Caroline boleh juga. Kiana boleh juga. Ayo. Dikit lagi. Nanti kalau sudah selesai, nanti paragraf 3 dan 4 jadi PR. Kan tidak enak, makanya benar lah PR-nya di sini. Ayo. Caroline? Gwen? Keko? Ya, usahanya sebatas mie sukses ini. Katanya mau jadi orang sukses. Usahanya jangan sebatas mie sukses. Tanggung dikit lagi. Mie sukses itu. Ya, Bang. Ayo, Caroline, silahkan. Tentang permohonan Keke untuk Tuhan biar bisa ngeliat langit setiap hari gitu. Iya. Biar bisa bareng sama orang-orang yang bisa. Iya, itu isi suratnya. Tapi tidak usah kita bahas ya, Nak. Jadi seperti ini. Miss bantu. Paragraf 2 Miss bantu lagi nih ya. Nanti paragraf 3 harus bisa ya, sendiri dari awal sampai selesai ya. Paragraf kedua. Perjuangan Keke sempat berbuah manis, tetapi pada akhirnya dia meninggal juga
pada tanggal berapa tadi Marcel? 25 Desember tahun 2006 dengan meninggalkan surat untuk Tuhan. Selesai. Begitu saja cukup. Ya kan? Kenapa bingung? Miss cuma suruh tambahkan sedikit membahas tentang surat. Gitu saja selesai. Dengan meninggalkan surat untuk Tuhan. Suratnya apa? Ya baca sendiri novelnya. Ya kan? Nah, jadi hanya sepintas saja. Sekarang paragraf 3. Ayo paragraf 2 tadi harus bisa tulis sendiri di buku latihan. Miss tidak mau dikte. Miss tidak mau dikte. Kelas 8 pasti bisa mengingat poin-poinnya langsung tulis sendiri. Tidak Miss dikte. Nanti waktunya buku latihan dikumpul, Miss lihat catatanmu lengkap tidak di buku latihan. Makanya sengaja Miss suruh tulis di buku latihan. Harus ada ini mencongak ini di buku latihan. Halaman 135 ini harus ada di buku latihan. Paragraf 3, cepat-cepat. Kalau tidak jawab nanti jadi PR loh. Ayo, siapa mau coba? Ayo. Moses mau coba? Lion boleh coba lagi loh. William. Where are you, William? Kiana, Kimia, Miss Lucy belum lihat wajah Firman, belum lihat wajah Kiana, belum lihat wajah Kimi. Betul, Miss belum lihat wajahnya. Apa hari ini rambutnya miring ke samping, apa belah tengah, nggak tahu Miss Lucy, udah lupa. Belum kelihatan wajahnya dari tadi. Apa dia sambil tidur, apa dia sambil main game di situ, Miss tak tahu lah. Karena kan speakernya di mute, kameranya mati, ya Miss tak tahu, hanya ada namanya saja di situ, tak ada orangnya, ya kan? Miss hargai luar biasa buat anak-anak yang dari awal sampai akhir kameranya on, luar biasa. Kamu anak-anak jujur, anak-anak yang berani menunjukkan dirimu apa adanya. Aku baterainya habis. Siapa itu? Aku Miss. Iya, yang baterainya habis. Boleh nanti boleh info ke Miss Lucy ya, WA Miss, maaf tadi kameraku off karena begini. Yang tidak ada info ya, mau tak mau Miss jadi berpikirnya mungkin kamu sedang tidur atau sedang main game, ya. Yuk, siapa yang mau paragraf 3? Aku mau nyoba. Siapa? Aku. Iya, silakan. Pembaca dapat merasakan suasana haru dan kesedihan mendalam, membuktikan bahwa penulis mampu menggemas perjuangan Keke melawan penyakitnya. Itu saja? Itu kelebihan apa kekurangan ya, Nak? Coba dari struktur tadi, kan penafsiran, ini bagian penafsiran ya. Penafsiran itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Ini kelebihan apa kekurangan yang barusan kamu baca? Kelebihan, Miss. Iya, kekurangannya tidak di paragraf ini. Ada tidak kelemahannya? Ada, Miss. Apa, Nak? Silahkan dijawab. Yang meskipun pada beberapa bagian terlalu memaksa untuk memasukkan pesan moral. Iya, jadi begini, kalian bisa simpulkan, ambil kelebihannya sedikit, ambil kelemahannya sedikit. Jadi satu, jadilah dia gagasan utama paragraf 3. Siapa yang bisa? Yuk, ini sudah kasih caranya. Kelebihannya tadi sudah ada yang nyebut, kekurangannya tadi sudah ada yang nyebut, silahkan digabung. Yuk. Miss akan terus sampai kamu mencari sendiri, jawab sendiri. Moses, coba. Pembaca merasakan suasana haru dan kesedihan mendalam untuk memberi semangat generasi muda. Begini, novel ini, halo, Moses, ulangi caranya gini. Kelebihan novel ini, bla bla bla, dan kekurangannya, bla bla bla. Gitu, yuk silahkan. Kelebihan novel ini misalkan suasana haru dan kesedihan mendalam, dan kelebihannya untuk memberi semangat untuk gitu. Kekurangannya, misalnya
terlalu memaksa untuk memasukkan pesan moral. Tetapi kelebihannya dapat memberi semangat, terutama bagi generasi muda dalam menghadapi cobaan yang datang. Seperti itu. Tulis. Miss tidak ulangi lagi. Tulis. Bisa ya? Kelas 8 kok tinggal nulis lah. Tidak didikte kayak TK ya kan? Sip. Terakhir paragraf 4. Yuk. Paragraf 4 ini tadi kalau dari struktur termasuk apa ya? Ini termasuk rangkuman dan simpulan. Nah, ini yang kamu mau cari ide pokoknya sekarang. Ide pokok dari 2 ini, dari teks ini, ada di paragraf 4. Yuk, kamu simpulkan. Miss rindu suaranya Kiana loh. Miss rindu suaranya Kimi loh. Miss rindu suaranya siapa lagi ya yang belum Miss dengar ya? Hasan juga kayaknya belum kedengaran suaranya hari ini. William sudah bicara belum tadi ya? Si Emma juga belum kedengaran suaranya. Kalau Felix udah, Gwen sudah, Kyle udah, Keko udah, Novella udah. Joshua udah belum tadi ya? Udah ngomong belum dari tadi ya? Paragraf 4 ya terakhir. Bentar, Miss. Ayo. Silahkan. Tunggu sebentar. Supaya tugasnya cuma yang tadi saja. Tugas yang tadi mirip ya, Nak, seperti ini caranya, ya. Tugas yang di halaman 139 tadi itu seperti ini caranya. Menentukan butir-butirnya, lalu mencatat kelebihan dan kekurangannya. Ya? Yuk, paragraf 4 yuk. Aku, Miss. Silakan. Karakter tokoh digambarkan begitu jelas oleh penulis. Sip. Seolah-olah Stop. Sampai situ aja. Karakter sudah. Lanjut ke alur. Jadi gitu nak merangkumnya ya. Ambil sebagian-sebagian saja, jangan detail. Karakter. Kan ini isinya tentang, kamu tahu tidak ini isinya tentang apa? Sadar tidak kamu? Paragraf terakhir ini isinya tentang apa? Unsur intrinsik. Ya kan? Ada tokoh, ada alur, ada latar, ada apa lagi? Sudut pandang. Satu paragraf ini semua membahas unsur intrinsik novel tadi loh. Nah, jadi kamu ambil sedikit-sedikit saja, jangan semua kamu jelaskan secara detail. Nanti kamu jadi membaca, bukan ide pokok. Boleh kamu rangkum. Yuk, siapa bisa? Boleh kamu pakai kata unsur intrinsik novel tersebut, gitu boleh. Yuk. Bagaimana? Menurut si penelaah ini unsur intrinsiknya bagaimana? Bagus atau tidak? Simpulkan begitu saja. Berupa pujian semua tidak ini? Ada yang memberi penilaian, ada penilaian buruk tidak tentang unsur intrinsiknya? Penulis menjelekkan ataupun memberi kritikan tidak? Semua kelebihan atau tidak? Dikatakan bahwa tokohnya digambarkan begitu jelas, berarti kan pujian ya. Kemudian alurnya katanya pakai alur campuran. Kemudian menggunakan latar terdiri dari apa saja tadi disebut. Terus penulisnya menggunakan sudut pandang juga tadi disebut. Jadi kamu bisa buat ide pokoknya seperti ini. Unsur intrinsik novel tersebut lengkap. Begitu ya. Tidak usah kamu sebut satu persatu tokohnya ini,
terus alurnya ini, latarnya ini tidak usah kamu sebut lagi. Nah, unsur intrinsik novel tersebut lengkap. Dilengkapi dengan pemilihan bahasa yang cukup ringan. Kamu lihat di kalimat terakhir itu ada dibahas tentang bahasa dan juga pesan moral. Ya, unsur intrinsik novel tersebut lengkap disertai penggunaan bahasa yang ringan dan adanya pesan moral. Selesai. Itu ide pokok paragraf keempat. Nah, sampai sini siapa yang bingung? Miss yakin kalian pasti anak-anak yang mau berusaha. Karena semua mau mencapai sukses. Betul? Yang setuju kasih jempol. Yang setuju kasih jempol buat Miss Lucy. Semua pasti mau berusaha. Ya. Nanti latihan ini sampai jam 2 Miss tunggu. Latihan yang tadi anak ya. Yang halaman 139. Itu kamu caranya baca dulu teks halaman 137 sampai 138, baca, lalu kamu buat saja seperti tadi, ide pokok tiap paragrafnya. Coba ada berapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paragraf. Kalian kebingungan untuk yang B sama C? Miss takut nggak sempet. Boleh ngomong dari sekarang. Kan soalnya tadi halaman 139, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 kan hanya disuruh membaca. Nomor 3 itu kan ada A, ada B, ada C. Miss yang A aja dulu, Miss. Boleh ngomong begitu, tidak apa-apa. Miss, A sama B saja, Miss. Boleh. Jangan kamu kerjakan tapi mengeluh. Silakan. Tadi kalau Miss lihat berdasarkan latihan kita mencongak tadi, kelihatannya kalian masih kurang cepat untuk bisa menentukan ide pokok. Silakan, ditawarkan pada kalian. Kalian mau